Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Adapun yang kita bahas adalah 3 topik bahasan pada kesempatan kali ini ya, yaitu yang pertama pengertian ayat jurnal penyesuaian, macam ayat jurnal penyesuaian, dan metode perhitungan dari penyusutan yang mana itu termasuk dalam macam ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita masuk yang pertama terkait dengan pengertian ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu sendiri merupakan buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual nih, sehingga sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian itu atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian terkait dengan proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kan, kenapa sih kok diperlukan penyesuaian? Nah, inilah jawabannya. Adanya konsep dasar akuntansi yaitu matching cost against revenue. Nah, matching cost against revenue ini berbunyi biaya-biaya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan atau revenue pada periode tertentu merupakan beban atau expense dari periode tersebut. Nah, sehingga segala kondisi yang timbul dalam satu periode merupakan seperti jenisnya adalah pembukuan haruslah dicatat pada periode berjalan tersebut. Nah, contoh seperti beban, apabila beban pada tahun 2021 maka harus dicatat pada tahun 2021. Pendapatan tahun 2021 maka harus dicatat pada tahun 2021 dan lain sebagainya. Dengan disesuaikannya saldo-saldo tersebut, maka kita dapat memperoleh angka yang nyata dalam satu periode, sehingga semakin detail dan benarlah pembukuan yang kita lakukan. Nah, untuk itu diperlukannya ayat jurnal penyesuaian. Namun tidak semua akun yang disesuaikan, hanya beberapa akun yang perlu disesuaikan dan tergantung kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, oke, yang kedua kita akan membahas terkait dengan macam ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk pada umumnya ada terdapat 5 jurnal yang perlu disesuaikan nih. Nah, yang pertama itu adalah beban atau biaya dibayar di muka. Nah, beban atau biaya dibayar di muka ini berarti beban yang dibayar duluan nih dan kita belum menerima manfaat tersebut, akan disesuaikan pada akhir periode dengan manfaat yang diterima. Nah, contoh jurnalnya itu seperti ini, yaitu debitkan beban dan kreditkan beban XXX diterima di muka. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Tuan Alex itu bayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000. Nah, untuk periode 3 Mei sampai dengan 3 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020. Maka pada bulan Desember 2019, ketika ayat jurnal penyesuaian dibuat, premi yang dibayarkan baru sebesar 2.400.000 dibagi 12 karena 1 tahun dan dikali 7 sama dengan 1.400.000. Nah, pada tanggal 3 bulan April 2020, maka Tuan Alex harus mencatatnya seperti ini: debitkan asuransi bayar di muka dan kreditkan kas. Nah, sebesar 2.400.000 sesuai dengan apa yang dibayar. Tetapi waktu tanggal 31 Desember 2020 atau penyesuaian itu terjadi, maka Tuan Alex harus mencatatnya seperti ini: debitkan beban asuransi senilai 1.400.000 yang dibayar pada periode yang berjalan dan kreditkan asuransi dibayar di muka sebesar 1.400.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka biasanya meliputi pendapatan sewa ataupun pendapatan proyek dalam 1 tahun yang bersifat tetap. Akan disesuaikan pada akhir periode menjadi pendapatan usaha sesuai dengan yang sudah dikerjakan nih. Nah, jurnalnya itu debitkan pendapatan diterima di muka dan kreditkan pendapatan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, Tuan Andi itu menerima pendapatan sewa ruko setahun sebesar 4.200.000. Nah, pada 4 Juli 2016. Pada bulan Desember 2019, biaya sewa yang telah digunakan adalah 4.200.000 dibagi 12 kan setahun dikali 5. Nah, sama dengan 1.750 kan. Terus pada tanggal 3 bulan 7 2016, maka harus mencatatnya debitkan kas dan kreditkan sewa diterima di muka senilai 4.200.000 sesuai dengan yang diterima. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember 2019 atau saat penyesuaian itu terjadi, maka Tuan Andi harus mendebitkan sewa diterima di muka dan kreditkan pendapatan sewa senilai 1.750 atau senilai yang sudah berjalan pada periode tersebut. Kita membahas terkait dengan beban yang masih harus dibayar. Nah, pencatatan ini dilakukan untuk menyesuaikan beban ketika akhir periode seperti beban gaji, beban yang sudah diterima manfaatnya, tapi belum dibayar nih pada satu periode, maka akan dihitung pada periode tersebut juga. Nah, jurnalnya itu debitkan beban dan kreditkan utang. Nah, ini contoh soalnya. Nah, UNWU memperkerjakan 3 orang karyawan dengan gaji 500.000 masing-masing per hari. Nah, karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai hari Sabtu, dan gaji dibayar setiap hari Sabtu. Nah, pembayaran gaji terakhir dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2020. Dengan demikian, gaji yang belum dibayar adalah sebagai berikut. Nah, Senin 29 Desember 2020, karena karyawannya 3, maka dikali 500.000, senilai 1.500.000. Nah, Selasa, tanggal 30 Desember 2020, karyawannya juga 3 nih, dikali 500.000, senilai 1.500.000. Rabu pun sama seperti Senin dan Selasa. Nah, ketika dijumlah 4.500.000. Nah, maka gaji yang belum dibayar itu senilai totalnya itu 4.500.000 pada periode saat itu. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 akan dilakukan penyesuaian terhadap hal tersebut, yaitu dengan cara debitkan beban gaji pada utang gaji senilai 4.500.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemakaian perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ketika sudah akhir periode dilakukan perhitungan stok fisik, ketika perlengkapan awal kita dibeli sebesar X, maka dihitung sudah berkurang, maka perlu disesuaikan saldonya agar real. Misalnya nih, kita membeli senilai perlengkapan senilai 2 juta. Nah, ketika kita di satu periode tersebut ternyata sudah berkurang. Nah, maka kita harus menghitung saldonya agar real di akhir periode. Nah, untuk jurnalnya sendiri, debitkan beban perlengkapan pada perlengkapan atau debit beban perlengkapan, kreditkan perlengkapan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, karena persediaan kertas cetak foto sudah tertinggal sedikit, maka Alex Photography Company membeli perlengkapan berupa kertas cetak senilai 2 juta. Nah, ada periode perlengkapan tersisa 600.000, maka buatlah jurnal penyesuaian. Nah, gampang kan, tinggal debitkan beban perlengkapan dan kreditkan ke perlengkapan senilai 600.000 atau senilai yang tersisa. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan ke materi yang mungkin untuk murid-murid menganggapnya susah ya, itu tentang penyusutan aktiva tetap. Tetapi pada sebenarnya itu akan mudah jika murid-murid mengerti konsepnya. Nah, penyusutan aktiva tetap atau penyusutan peralatan, setiap aktiva tetap nilainya akan terus berkurang seiring waktu, atau penyusutan aktiva tetap perlu dihitung dan dicatat agar laporan laba rugi perusahaan semakin akurat. Nah, jurnalnya itu mendebitkan biaya penyusutan dan mengkreditkan akumulasi penyusutan. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kalian tuh harus tahu ada istilah-istilah dalam penyusutan aktiva tetap. Yang pertama itu penyusutan itu sendiri. Nah, penyusutan itu adalah nilai yang mengurangi nilai aset. Nilai ini didapat dari hasil perhitungan dari penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan yang kedua kan, itu adalah seluruh akumulasi atau total penyusutan. Nah, yang ketiga itu masa manfaat ya. Nah, masa manfaat itu adalah lama aktiva tetap dimanfaatkan atau dipakai untuk keperluan bisnis. Nah, nilai residu adalah nilai sisa aktiva tetap atau nilai jual yang masih dimiliki aktiva tetap setelah habis dipakai masa manfaatnya. Terus yang kelima itu ada nilai buku, itu adalah nilai sebuah aktiva tetap yang dinyatakan dalam pembukuan atau nilai aset setelah dikurangi penyusutan. Nah, contohnya, kita akan menggunakan yang metode garis lurus. Nah, untuk metode-metode lainnya, kita akan membahas pada akhir video. Dan sebenarnya di sini, di kelas ini, kita akan mempelajari yang garis lurus saja, karena agar lebih mudah dalam kalian belajarnya, dan biasanya memang yang garis lurus yang paling sering banyak dipakai. Nah, ini perhatikan ya. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta. Nah, nilai residunya sebesar 5 juta. Dengan masa manfaatnya, estimasinya itu sebesar 4 tahun. Maka, jika dihitung menggunakan metode penyusutan garis lurus, ya, garis lurus akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, nilai penyusutannya itu kan 50 juta dikurangi nilai residu. Nah, 45 juta kan hasilnya. Terus dibagi dengan tahun atau masa manfaatnya. Nah, didapat hasil 11.250 per tahun. Jadi selama 4 tahun itu, per tahunnya itu 11.250. Nah, ini ada tabel amortisasi. Nah, untuk tahun 2016, beban penyusutannya itu 11.250 dan akumulasi penyusutan di tahun pertama itu 11.250 dan nilai bukunya 38.750. Nah, dari mana sih 38.750 ini? Dari 50 juta ini dikurangi dengan beban penyusutannya. Nah, jadi hasilnya 38.750. Nah, untuk yang selanjutnya dan ke bawahnya itu sama perhitungannya seperti yang 2016. Nah, pada jurnalnya kita akan mencatatnya beban penyusutan itu dari biaya penyusutan mesin atau beban penyusutan mesin senilai 11.250. Nah, debitkan dan kreditkan akumulasi penyusutan mesin sebesar 11.250. Nah, jurnal penyesuaiannya pada akhir tahun 2019 itu debitkan akumulasi penyusutan mesin senilai 11.250 dan kreditkan mesin 11.250. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas metode terkait dengan penyusutan aktiva tetap. Nah, ada banyak metode sebenarnya, itu ada 5. Itu yang pertama metode garis lurus, yaitu metode yang tadi yang kita sudah kerjakan contoh soalnya, atau biasa disebut dengan straight line method bahasa Inggrisnya. Metode garis lurus ini adalah metode penyusutan aktiva tetap
di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Nah, metode ini adalah metode yang paling luas dipakai. Nah, untuk selanjutnya metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Nah, metode ini adalah metode penyusutan aktiva tetap yang mana yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nah, persentase tersebut besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi dari kan metode garis lurus itu kan hanya 1 kali kan, nanti hasilnya dari perhitungannya nanti dikali 2. Nah, yang ketiga itu adalah jumlah angka tahun atau sum of digit year. Nah, ini adalah berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahunnya jumlahnya semakin menurun. Nah, untuk metode yang selanjutnya, metode satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi serta jumlah angka tahun, itu sebenarnya kita tidak akan membahasnya lebih lanjut karena kita hanya akan membahas metode garis lurus pada pertemuan kali ini. Nah, metode selanjutnya itu metode satuan jam kerja. Itu menurut metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode bersangkutan. Nah, metode satuan hasil produksi atau productive output method merupakan beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan berdasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Nah, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kurangnya Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.